Oke, alright. Episode 2 yang memberikan kesan berbeda sih dari yang sebelumnya tentunya ya. Ini di sini kita dilihatin intronya, opening songnya, yang tarian langsung. Ingetin kita sama Zenkaiger, itu tarian langsung juga. Apalagi ya? Dawn Brothers ya, itu kan tarian juga tuh. Ini langsung dibuka dengan tarian dan gue suka sebenarnya di sini. Mereka menari, lalu go winner number 1 diserang monster bertarung gitu. Ini gue suka transisinya. Terus juga di adegan openingnya ini tuh ada yang gue lihat, wow ini anime banget cara introducing karakter masing-masing gitu. Sama ini sih, ini benar-benar melihat Dashboard itu benar-benar kayak raksasa yang agung gitu di sini tuh. Kalau ini udah mulai beda sih. Oh ini nih, ini gue suka banget konsep dari apa namanya, gambar backdropnya hidup, yang naruh itu berubah jadi gambar backdropnya. Ini menarik dan fresh menurut gue cara dilakuin di, bukan cara ya, kayaknya belum pernah deh. Tapi gue suka banget sama konsep mereka. Gue suka banget sama konsep mereka. Ini nih, taruh gantian yang naruh. Nah jadi apa namanya, sweet actor dan aktornya, sweet actor lagi. Goju Jernya sama alter ego-nya itu bergantian. Ini gue suka banget. Ini juga nih bagus nih, adegan pertama yang Sentai versus Sentai. Ada Kyuranger, Gokaiger dan lainnya. Ini loh di belakang ini apa di sebenarnya? Di opening itu sudah ada ternyata. Apakah ini dewa selain Tegazord? Ataukah ini yang dulu melawan para Mecha Super Sentai sampai mereka semua menyerahkan kekuatan mereka ke satu robot yaitu Tegazord? Misterius banget karena cuma ditampilin visualnya saja tanpa ada suara dari karakter robot misterius ini. Atau jangan-jangan dia adalah Megatron? Gue gak tahu sih. Cuman ya oke deh. Kayak masih misterius sih. Jangan sampai ini kayak diizin Kaiser aja sih. Tiba-tiba ini bukan musuh utamanya. Males banget. Tadi dilihatin kayak seagung Tegazord juga. Atau jangan-jangan ini adalah Tegazord yang silver. Ya, jadi punya peran masing-masing juga Tegazord yang silver sama yang gold. Sama dengan Kroco yang lonceng perak dan lonceng emas. Mungkin saja ya, Tegazord yang perak itu anti-hero. Tegazord yang emas itu hero. Mungkin aja ya, karena kan yang emas itu kan khusus hanya 5 orang atau mungkin 6, nanti mungkin Six Ranger juga punya Tegazord. Cuman gue nggak tahu ya, kita masih meraba-raba aja, masih berteori. Dan adegan ini ganti banget sama ending songnya dari Kyuranger ya, Kyutama Dance ya, pakai kamera 360 derajat. Terus jogetnya juga hampir mirip. Kalau dari openingnya sih kelihatan ini benar-benar series untuk have fun aja, series yang komedi. Ini transisinya cakep-cakep sih. Transisinya cakep-cakep. Tegazordnya aja sama-sama nyimeng guys.
Ini ditumpuk doang loh ini adegan ini nih. Ditumpuk doang ini adegan. Ini pakai green screen, blue screen, terus ditumpuk. Aduh. Beda-beda lagi ukurannya. Ini telur tiga sword ini yang bikin udah jelas lah siapa ya. Si Gosho Tirano pasti kan. ini masih ada nih. Pokoknya mereka mempertahankan ini. Mempertahankan apa namanya backdropnya mereka sendiri. Mungkin senarsis ini juga ya si Goju Leon ya, karena kan idol biasanya punya backdropnya sendiri gitu idol. Nah ini deh, ternyata apa ya, kalau kita lihat di sini si lonceng emas ini punya nama sendiri, Cassius Beer. Yang emas ini punya nama Cassius Beer, atau mungkin setiap jenderal yang emas ini, lonceng emas ini punya nama sendiri-sendiri, gue juga nggak tahu ya. Kita lihat aja di episode berikutnya apakah namanya juga Cassius Beer juga. Dan konsep musuh di sini, mereka dari dimensi lain yang dipanggil oleh Queen Buket, mungkin ya, bukan Queen Buket, Tuan Buket, Kanjeng Buket, dan mengambil tubuh manusia untuk menjadi apa namanya ya, wadah tubuhnya gitu, membuat tubuh monsternya ini, si number one monster ini bisa menjadi tubuh yang utuh, hampir mirip dengan Avatar Sentence Brothers yang juga mengambil tubuh orangnya untuk dijadikan monster gitu. Namun di sini bedanya kan dia bukan dari emosi orangnya gitu ya, atau dosa orangnya sehingga menjadi monster, tapi benar-benar kayak orang random ambil, oke deh, untuk wadahnya gitu lah. Dan ini nih first introduction dari Gosho Tirano sama Leon. Agak gimana gitu, tiba-tiba bawa piano sendiri, jatuhin, dibunyiin, nyanyi gitu di depan monster gitu yang lagi ngancurin bangunan, ngancurin kota gitu ya. Ditambah lagi ada yang tiba-tiba main dulu gitu. Emang berdua ini cocok. Astaga, ini gak bisa bilang apa ya, tapi ya udah deh, kita simak aja terus. Ya di sini handle Taya, wow, Easter egg guys, kaos kakinya si Hoirotoro bolong nih. Emang bener-bener bukan orang yang punya ya si Hoirotoro ini. Dan gue agak miss tadi si Hairo itu nyari harta karun masih menggali tanah ya, tanpa dia tahu tanah itu punya harta karun apa enggak. Dan ternyata punya, diambil sama si Gosho, siapa? Gosho Tirano, pakai kaki lagi itu, gerakinnya pakai kaki gitu. Tapi ada harta karunnya, lu ambil. Lu kan kejam juga, lu jahat juga gitu. Yang gali si Hirotono, lu melarang ke Hirotono buat ngegali pakai Tega Sword, tapi lu ambil juga harta karunnya. Yang ngambil lu, yang dapet lu. Cuman ya akhirnya tetap dibalikin ke polisian gitu ya, perwenangnya. Ya padahal si Hirotono sih pingin harta itu buat bayar kosan.
Oke, tadi kita dilihatin juga, ternyata mereka itu walaupun untuk melawan monster dengan cara yang bisa dibilang jahat juga, tapi mereka tetap mempunyai sisi baik, di mana mereka tetap mengembalikan barang yang mereka minta sebelumnya, atau tadi yang mereka temukan bukan hak dari mereka, terus mereka serahkan ke pihak yang berwenang. Ini termasuk cara yang bagus untuk mendidik anak-anak sih. Ya, pertarungan antara Sutsumi dan si Hoiru itu belum selesai ternyata. Jadi si Taya kita, si Sutsumi ini bukan sekedar cameo doang, tapi bang mereka dijadiin rival di series ini guys. Wow, mereka udah dijadiin rival di series ini, dan mereka akan dipertemukan nanti di Sentai versus movie ya. Gue penasaran serius nanti akan di gimana ini si Taya ini si Sutsumi ini ternyata akan jadi rival yang berkelanjutan. Ternyata surprise sih tentunya sih. Gue kira di episode 2 ini si Sutsumi akan kalah dari Hoiru, terus diambil ring Sentainya, Sentai ringnya, and ya si Hoiru dapat Kuwagata Onger ring. Cuman ternyata pertarungan mereka terhenti gara-gara ada dua orang gila ini yang nambah bikin series ini kelihatan ke series yang gila juga, segila Avatar Lost in Idol Brothers mungkin atau lebih banget. Gue nggak tahu sih nanti ya. And gue kaget banget, Don dari Jepang akulah sang perdana menteri. Wow. Siapa aktornya ya? Kou Nanase. Kita lihat Kou Nanase. Apakah benar? Iya benar. Di Ultraman Trigger. Anak dari Ultraman Taro. Beliau adalah Ultraman Trigger. Rivalnya dari Ultraman Taiga, di mana dia adalah anaknya Ultraman Taro. Dan sekarang si Kou Nanase ini akan berperan sebagai Don Momo Taro. Ingat, dua-duanya memiliki ikatan satu nama, yaitu Taro. Wow, agak mengejutkan sih. Mungkin kemungkinan ya kalau gue kan sebenarnya kan aktor-aktor Sentai yang akan datang untuk menjadi alter egonya dari Sentai Ring, Sentai Legend gitu kan. Ternyata kemungkinan aktor tokusatsu yang akan dijadikan human formnya dari universe apa namanya, pemegang Sentai Ring Legend ya gitu. Dan dia kan jadi orang gila ini ya. Dia akan diarak ya. Masih bawa kipas loh di previewnya loh. Agak mengejutkan sih. Alright. Sebelumnya gue sempat mikir, mungkin kalau misalnya akan diganti kandidat yang bisa dibilang tepat adalah gak lama Hideyoshi kan. Gue harapin dia yang akan jadi Don Momotaro, karena sebelum dia mendapatkan peran S di Kamen Rider Games, dia sempat juga casting sebagai Don Momotaro, sebagai Momoitaro. Dan lihat looks-nya yang ini ya. Lihat looks-nya ini, looks-nya hampir menyerupai si Momoitaro. Bakal lebih gokil sih kalau si Hideyoshi yang meranin Don Momotaro. Cuman
oke lah, nggak apa-apa lah. Masih ada sangkut pautnya dengan Taro-Taro. Atau kalau nggak mungkin yang jadi Domo Taro itu siapa ya? Kohaku Shida. Ya nggak apa-apa. Karena di Don Brothers itu yang sering jadi narator itu kan si Haruka ini ya, Haruka Kito ini ya. Dia yang bisa dibilang jadi peran utama di serial ini. Atau kalau enggak mungkin aduh cewek lagi enggak deh gitu. Ini kan sama-sama sedengnya dengan Momoi Taro. Atau kalau enggak mungkin si aktornya Sonoi Yuya, si aktornya Sonoi dia jadi Domo Taro itu juga bakal jadi yang keren karena kita lihat selalu bersinggungan ya Momoi Taro sama si Sonoi, terus selalu kayak punya friendship yang bener-bener deket banget sampai gue sempat ngira ini mereka agenda apa nih. Sempet takut sih kedekatan Momoi sama si Sono itu kayak terlalu dekat mas untuk cowok dan cowok mas, itu kayak bukan brotherhood atau broship, bukan, itu berlebihan itu sih. Cuman nggak apa-apa lah untuk aktornya Kamen Rider Trigger, Kamen Rider Ultraman Trigger udah cukup lah, memuaskan. Looksnya juga boleh, cuman Momo Taro Perdana Menteri agak bertolak belakang banget ya. Udah lah, tapi let's kita simak aja episode berikutnya. Alright, mungkin itu saja pembahasan dari gue, dan next episode bakal muncul juga Goshu Eagle yang mungkin ada sesuatu yang bisa kita dapetin dari karakter bocah SMA ini yang kemungkinan bakal ikut abang-abangnya yang kurang waras ini. Oke deh, kita nantikan saja episode berikutnya. Semoga kita bisa reaction bersama-sama lagi. Thank you. Adieu.